ketika aku sedang duduk, ya, di atas keadaan yang telah Allah sebutkan dari kami itu, terasa hatiku sempit sekali. Bumi terasa sempit sekali di hatiku, ya Allah. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan, ya, dan mengatakan, ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Mendengar itu aku langsung sujud, kata Ka'ab. Dan aku pun tahu bahwa telah datang di jalan keluar. Maka Rasulullah pun memberitahu kepada manusia bahwa Allah sudah menerima taubat siapa? Ka'ab dan 2 orang temannya itu. Ya. Ketika beliau telah selesai sholat subuh, maka orang-orang pun pergi memberikan kabar gembira. Ya. Demikian pula datang pula mereka memberikan kabar gembira kepada 2 sahabatku itu. Warqada rajulun ilayya farasan wa sa'asain min aslam. Ada yang naik kuda, ada yang berlari, ya, untuk memberikan kabar gembira kepadaku. Fakana saut asra minal faras, dan suara lebih cepat sampai ke telingaku daripada kuda. Saya akan terjemahkan sedikit-sedikit, ya, kisah Ka'ab bin Malik. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, wa kana qaid Ka'ab min banihi hina amin. Abdullah bin Ka'ab ini anaknya Ka'ab, dan ia suka menuntun ayahnya ketika ayahnya telah tua dan buta. Ia berkata, Sami'tu Ka'ab bin Malik, aku mendengar Ka'ab bin Malik yuhaddithu bihadithihi hina takhallafa an Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar ayahku Ka'ab bercerita tentang kisahnya dulu nggak ikut perang Tabuk. Ya. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulullah SAW fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk. Aku belum pernah absen dari peperangan Rasulullah SAW, kecuali 1 peperangan saja, yaitu perang Tabuk. Qur'anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Tapi aku juga tidak ikut perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu, namun waktu itu di perang Badar tidak diwajibkan. Orang yang tidak ikut pun tidak dicela. Ya. Innama kharaja Rasulullah SAW wal muslimuna yuriduna ira Quraisy. Dahulu Rasulullah SAW itu keluar bersama kaum muslimin hanya ingin mencegat iring-iringan kafilah Quraisy. Hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Sampai akhirnya Allah pun pertemukan pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum musyrikin, ya, dengan tanpa ada niat ingin perang. Karena Rasulullah keluar di perang Badar waktu itu tujuannya bukan mau perang, cuma mau mencegah, ya, iring-iringan kafilahnya Abu Sufyan untuk mengambil harta mereka yang diambil di Mekah. Makanya di perang Badar itu para sahabat keluar seadanya, cuma bawa pedang, nggak ada yang bawa baju besi, tombak, dan alat-alat perang lain, tidak. Rupanya apa yang terjadi di perang Badar malah dipertemukan dengan pasukan 1000 pasukan yang lengkap dengan senjata mereka. Ya. Makanya kata Ka'ab, di perang Badar itu orang yang tidak ikut tidak dicela. Ya. Walaqad syahidtu ma'a Rasulullah SAW lailatal aqabah hina tawathaqna 'alal Islam. Dan aku termasuk yang menyaksikan malam Aqabah. Dan waktu itu kami saling berjanji untuk membela Islam. Wa ma uhibbu anna li biha mashhada Badr wa in kanat Badrun adhkar fin nasi minha. Dan aku tidak melebihkan perang Badar daripada Baiat Aqabah itu. Walaupun perang Badar, kata beliau, lebih masyhur di kalangan manusia. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
fi ghazwati Tabuk anni lam akun qad aqwa wa la aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Adapun ceritaku, kisah aku, kenapa waktu itu aku tidak ikut perang Tabuk. Waktu itu aku justru sedang kuat-kuatnya dan sedang mudah-mudahnya hartaku. Ya. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qad hatta jama'tuhuma fi tilka ghazwah. Demi Allah, Allah tidak pernah mengumpulkan kepadaku dua kendaraan kecuali pada waktu itu. Ya. Walam yakun Rasulullah SAW yuridu ghazwah illa warra bi ghairiha. Dan Rasulullah SAW kalau ingin perang, biasanya beliau membuat tauriyah. Tauriyah itu gini. Ya, ngomongnya begini, maksudnya ke sana gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak diketahui oleh mata-mata musuh. Karena kan bisa saja mata-mata musuh itu datang ke kota Madinah untuk mendengarkan apa? Berita. Nah, Rasulullah kalau ingin perang biasanya menggunakan tauriyah, Pak. Ya. Ya, tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan kata-kata yang lahiriahnya dipahami orang A, padahal maksudnya B. Itu namanya apa? Tauriyah. Contoh tauriyah gimana? Contohnya kayak Nabi Ibrahim. Waktu itu kan Nabi Ibrahim dia punya istri namanya Sarah. Dan Sarah ini wanita tercantik di dunia. Rupanya terdengarlah kepada Raja Namrud ada wanita yang tercantik di dunia. Dan Raja Namrud ini kebiasaannya kalau ada wanita cantik pasti diambil. Dan suaminya dibunuh. Apa kata Nabi Ibrahim kepada istrinya? Kalau nanti kamu ditanya siapa laki-laki itu, bilang dia saudaraku. Maksudnya saudara seiman. Maksudnya saudara apa? Seiman. Nah, ini namanya tauriyah, boleh, nggak apa-apa. Ya, kata para ulama tauriyah boleh apabila dibutuhkan. Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung yang kecil-kecil itu disisakan yang besar. Kemudian ditanya Nabi Ibrahim, siapa yang melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim apa? Fa'alahu kabirum hadha. Maksudnya Nabi Ibrahim ke jempol. Yang melakukan itu yang besar ini. Fasaluhu in kanu yantiqun. Coba tanya dia kalau dia bisa bicara. Ya. Ini namanya apa? Tauriyah. Ya. Nah ini, kalau tauriyah boleh kalau dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak boleh. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan, Pak. Faghazaha Rasulullah SAW fi harin syadid. Maka Rasulullah pun mengumumkan perang di zaman panas yang sedang panas banget, di musim panas. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wastaqbala adadan kathira. Dan jaraknya sangat jauh dan musuh pun sangat banyak sekali. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim. Maka Rasulullah pun mengumumkan kepada kaum muslimin agar mereka bersiap-siap untuk apa? Ikut perang. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Lalu Rasulullah pun mengabarkan kepada kaum muslimin kemana mereka akan berangkat. Wal muslimuna ma'a Rasulullah SAW kathir wa la yajma'uhum kitabu hafiz. Dan pada waktu itu jumlah kaum muslimin itu juga banyak sekali. Tidak bisa dicatat dalam sebuah buku. Berkata Ka'ab, faqala rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Kalau ada orang yang tidak ingin ikut perang, barangkali dia bisa saja ngumpet selama tidak diberitahu oleh Allah melalui apa? Wahyu. Karena saking banyaknya kaum muslimin yang ikut apa? Perang. Ya. Wa ghaza Rasulullah SAW tilkal ghazwa hina tabatis thimar wad dhilal. Dan Rasulullah mengumumkan perang itu, Pak, kata beliau, saat buah-buahan sudah mulai matang. Ya. Buah-buahan pohon-pohon kurma sudah mulai apa? Matang. Ya. Fa ana ilaiha as'ar.
dan hatiku condong kepada apa? Buah-buahan itu. Fatajahaza Rasulullah wal muslimuna ma'ah. Maka Rasulullah pun dan bersama kaum muslim sudah siap-siap untuk berangkat. Wa tafiqtu abdu likai atajahaz ma'ah. Lalu aku pun pulang ke rumahku untuk bersiap-siap juga. Fa'arji walam aqdi syai'an. Lalu aku pulang, tapi di rumah aku tidak melakukan apa-apa. Suma qadautu. Ya. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalik idza aradtu. Aku juga mampu kok menyusul Rasulullah kalau aku mau. Ya, paling terlambatnya sebentar aja, nanti aku akan kejar. Aku bisa itu, aku lakukan itu. Gampang lah. Ya. Nah ini kena penyakit apa Pak? Nanti. Ya. Mengundur-undur. Falam yajal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jiddu. Dan aku terus saja berleha-leha, ya, dan menunda-nunda sampai akhirnya manusia pun telah pergi bersama Rasulullah SAW. Ya, fa asbaha Rasulullah SAW ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Maka kamu di pagi hari Rasulullah dan kaum muslimin telah pergi untuk pergi jihad. Walam aqti min jihazi syai'an, sementara aku juga belum bersiap apa-apa. Tsumma ghadawtu faraja'tu walam aqti syai'an. Lalu aku pun berangkat pergi, lalu pulang lagi ke rumah dan aku tidak melakukan apa-apa juga. Falam yazal yatamada bi, dan aku terus saja mengundur-undur hatta asra'u, sehingga mereka pun telah pergi. Wa tafaraqal ghazu, dan telah berangkat jauh. Fahamamtu an artahil fa'adrikuhum. Maka aku ingin untuk segera berangkat dan aku kejar mereka. Faya laitani fa'altu. Andaikan waktu itu aku kejar. Tsumma lam yuqaddar dzalika li. Tapi ternyata tidak ditakdirkan untukku demikian. Fatafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah yuhzinuni anni la ara li uswa ila rajulan maqmusan alai fin difaq. Atau rajulan mimman adara Allah Ta'ala minad du'afa. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya Ka'ab pun gak ikut perang. Sehingga apabila aku keluar ya kepada manusia setelah Rasulullah pergi dan bersama kaum muslimin, aku jadi sedih. Ternyata yang ada di kota Madinah gak lepas dari dua orang. Kalau enggak orang munafik yang benar-benar munafik, atau orang-orang lemah yang diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk. Dan Rasulullah SAW tidak ingat sama sekali kepada Ka'ab waktu itu. Sampai ke Tabuk. Di Tabuk Rasulullah baru ingat Ka'ab bin Malik. Ya. Faqala wa huwa jalisun fil qaum fi Tabuk. Lalu kemudian Rasulullah bersabda sambil duduk di Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Kemana Ka'ab bin Malik? Kok nggak kelihatan? Faqala rajulun min Bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu burdah wa nadhar fi atfaish. Lalu ada seorang laki-laki dari Banu Salimah berkata, "Hai Rasulullah, itu Ka'ab terhalang oleh bajunya dan mantelnya itu." Ya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, mendengar itu Mu'adz bin Jabal enggak terima, Pak. Orang tersebut menjelek-jelekan Ka'ab. Apa kata Mu'adz? Bi'sa ma qulta, wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira. Jelek sekali ucapan kamu itu. Demi Allah, ya Rasulullah, kami tidak mengetahui dari Ka'ab kecuali kebaikan. Artinya Mu'adz bin Jabal membela siapa? Ka'ab. Ya. Fasa kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun diam saja. Fabainahu ala dzalika ra'a rajulan mubghidan yazulu bi sarab. Faqala Rasulullah SAW, kun Aba Khaythamah. Ketika mereka sedang seperti itu, tiba-tiba datang dari kejauhan seorang laki-laki, ya. Lalu Rasulullah bersabda, semoga itu Abu Khaythamah. Ternyata benar, itu Abu Khaythamah al-Ansari. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamr hina lamazahul munafiqun.
Abu Khaythama ini yang pernah sedekah 1 sok lalu diejek oleh orang munafik. Ya. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, falamma balaghani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Ketika sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah mau pulang ya ke Madinah, saat itu aku benar-benar sedih. Fatafiktu atadzakarul kadzib, dan waktu itu aku berniat ingin berdusta saja. Ya. Wa aqul bima akhruju min sakhati ya min sakhatihi ghadan wa asta'inu ala dzalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Aku berpikir bagaimana caranya aku bisa selamat dari kemarahan Rasulullah SAW besok ya. Lalu aku kemudian minta bantuan kepada orang-orang yang punya pikiran dari keluargaku. Artinya bermusyawarah. Falamma qila inna Rasulullah SAW qad adalla qadiman zaha anil batil. Ketika Rasulullah sudah hampir sampai ke kota Madinah, maka niat-niat yang batil itu langsung hilang dari hatiku. Artinya Ka'ab itu sudah ada berniat pengen dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asbaha Rasulullah SAW qadiman. Maka kemudian di pagi hari Rasulullah pun datanglah ke kota Madinah. Karena kebiasaan Rasulullah kalau pulang safar itu datangnya di pagi hari. Iya. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Dan kebiasaan Rasulullah kalau pulang dari safar beliau memulai ke masjid dulu. Itu sunahnya begitu, Pak. Iya. Faraka'a fihi raka'atain, lalu salat 2 rakaat di masjid. Tsumma jalasa linnas, kemudian Rasul duduk untuk menerima alasan orang-orang yang tidak ikut perang. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafun ya'tadhiruna ilaihi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Ketika Rasulullah telah duduk, datanglah orang-orang yang tidak ikut perang. Jumlahnya ada 80 orang lebih dari laki-laki. Faqabila minhum alaniyatahum. Maka Rasulullah pun menerima alasan mereka. Ya, sesuai dengan yang disampaikan, sesuai lahiriahnya. Wa bay'ahum, Rasulullah pun membaiat mereka. Wastaghfara lahum, dan memohonkan ampunan buat mereka. Wa wakala sarairahum ila Allah ta'ala hatta ji'tu, dan menyerahkan yang ada di hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku pun datang. Ya. Falamma sallamtu tabassama tabassumal ghumdhab. Ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah tersenyum dengan tersenyum kemarahan. Senyum kemarahan kayak gimana ya? Ya, senyum tapi marah gitu. Sumaqal, ta'al. Kemudian Rasulullah bersabda, kemari kamu. Fajitu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Aku pun berjalan sehingga aku pun duduk di hadapan beliau. Faqala li ma khallafak. Apa yang membuat kamu tidak ikut perang? Alam takun qad ibta'ta dhahrak? Bukannya kamu sudah menjual hewan tungganganmu itu untuk perang? Qultu ya Rasulullah, inni wallah law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'khruju min sakhati bi'udhr laqad utitu jadala. Aku berkata, ya Rasulullah, kalaulah yang duduk di hadapanku ini bukan engkau, aku mampu memberikan alasan dengan berbagai macam alasan, karena aku ini pandai bersilat lidah, ya Rasulullah. Ya. Walakinnani wallah laqad alimtu la in haddathtuka al-yawm haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allah bi sakhatika alayya wa in haddathuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah. Akan tetapi wahai Rasulullah, aku tahu kalau aku berdusta hari ini kepada engkau dan engkau ridho kepadaku, maka pasti Allah murka kepadaku. Kalau aku jujur kepada engkau, pasti engkau marah kepadaku. Tapi aku berharap mudah-mudahan Allah memaafkan aku. Wallahi makana li min udhur, demi Allah, aku tidak punya udhur apa-apa, ya Rasulullah. Aku tidak ada alasan apa-apa tidak ikut perang, ya Rasulullah.
Wallahi ma kuntu qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka, demi Allah, justru waktu itu aku paling selagi kuat-kuatnya ya Rasulullah, lagi mudah-mudahnya rezekiku saat aku tidak ikut perang ini. Apa kata Rasulullah SAW? Amma hadha faqad sadaq. Orang ini sudah jujur. Fakum hatta yaqdiyallahu fik. Silakan pergi sampai Allah memberikan keputusan untuk kamu. Wasara rijalun min Bani Salimah fattaba'uni. Rupanya orang-orang baru dari Banu Salimah mengikuti aku. Faqalu li, lalu mereka berkata, wallahi ma alimnaka adnabna dzamban qabla hada. Demi Allah, kami baru tahu kamu berbuat dosa yang begitu besar hari ini. Laqad ajista fi alla takuna i'tadarta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima tadara ilaihi al-mukhallafun. Faqad kana kafika dzambaka istighfaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu kenapa tidak seperti orang-orang yang 80 itu? Mereka memberikan udurnya. Kamu kenapa nggak bikin aja udur-udur supaya Rasulullah SAW memaafkan kamu? Kan sudah cukup Rasulullah memohonkan ampunan buat kamu. Ya. Ikhwatul Islam sadaqah seiman. Subhanallah ya. Kaab mau berbuat jujur, tahu-tahu ada apa? Godaan ini Pak dari orang-orang supaya apa? Berdusta. Wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji' ila Rasulullah SAW fa ukadziba nafsi. Demi Allah, mereka terus saja menyalahkan aku. Sampai hampir-hampir aku mau balik lagi kepada Rasulullah SAW untuk berdusta. Ya. Tsumma qultu lahum, hal laqi hadha ma'i min ahad? Lalu aku bertanya kepada kaumku itu, ada enggak yang nasibnya sama aku, persis dengan sama saya? Yang enggak ikut perang tanpa ada apa? Udzur. Kalau na'am, laqiyahu ma'aka rajulan. Iya, ada 2 orang. Ya, qala mithla ma qulta. Dia pun sama, dia tidak punya alasan apa-apa. Dan keduanya juga jujur kepada Rasulullah SAW. Dan dikatakan kepada keduanya pun persis seperti yang dikatakan kepada kamu. Ya. Faqultu man huma? Siapa keduanya itu? Kata mereka Murarah bin Ar-Rabi al-Umari dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Fadzakaru li rajulaini salihain qad syahida badran fihima uswah. Dan ternyata 2 orang ini 2 orang soleh juga yang pernah ikut perang Badar. Ya. Fa madaitu hina dzakaruhum li. Rupanya aku jadi kuat ketika aku tahu punya teman. Ya. Akhirnya aku enggak jadi lagi kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naha Rasulullah sallallahu an kalamina ayyuhas thalathah min baini man takhallafa anhu. Lalu kemudian Rasulullah pun mengumumkan kepada para sahabat seluruhnya, jangan mengajak bicara 3 orang ini. Siapa tadi? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Ya. Fajatanabanan nas, maka orang-orang pun menjauhi kami. Atau taghayyur lana, atau sikap mereka berubah kepada kami. Hatta tanakarat li fi nafsil ard, sehingga aku merasa berada di sebuah negeri perasingan. Terasing di negeri sendiri, maksudnya gitu Pak. Fama hiya bil ardi allati a'rif, seakan-akan ini negeri yang aku tidak kenal sama sekali. Falabithna ala dzalika 50 lailah. Ya, 50 hari lamanya kami dicuekin sama kaum muslimin. Enggak diajak bicara sama sekali. Ya. Masya Allah. Gimana Pak? Kalau antum dicuekin sama orang-orang, ya, 2 hari, 3 hari, 4 hari, masih assalamualaikum, nggak dijawab. Ngajak bicara, nggak dijawab, dicuekin. Waduh, Masya Allah. 50 hari lama. Fa'ama sahibai fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun 2 temanku itu, mereka tetap tinggal di rumahnya. Mereka keduanya menangis. Amma ana fakuntu asyabul qaumu ajladuhum. Adapun aku yang paling muda di antara mereka, yang paling kuat di antara mereka. Fakuntu akhruju fa asyhadu shalah ma'al muslimin. Aku tetap keluar untuk salat berjamaah bersama kaum muslimin.
Wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Aku tetap pergi ke pasar, tapi tidak ada seorang pun yang mengajak bicaraku. Wa ati Rasulullah SAW fa usallim alaih wa huwa fi majlisi ba'da shalah. Lalu aku datang kepada Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah di mana beliau berada di tempat duduknya setelah sholat. Fa aqulu fi nafsi hal harraka syafatahi bi raddi salam amla. Sambil aku berharap mudah-mudahan Rasulullah menjawab salamku. Ya. Summa usolli qariban minhu wa usarikuhu an-nadhar. Kemudian aku sholat di dekat Rasulullah dan berusaha mengambil pandangan Rasulullah, mencuri pandangan. Fa idza aqbaltu ala sholati nadhara ilaih. Ya, ketika aku sholat, Rasulullah melihat kepadaku. Wa idza tafattu nahwahu a'radu anni. Ketika aku melihat ke Rasulullah, Rasulullah berpaling. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidar ha'id Abi Qatadah. Apabila telah lama ya masa aku dicuekin itu, Pak. Aku pun berjalan lalu aku memanjat ya dinding atau dindingnya Abu Qatadah. Ia adalah anak pamanku dan manusia yang paling aku cintai. Fasallamtu alaih, lalu aku pun mengucapkan salam kepada dia. Fawallahi ma radda alayya salam. Demi Allah, dia tidak menjawab salamku sama sekali. Faqultu lahu ya Aba Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah? Wahai Abu Qatadah, kata Ka'ab, aku minta kamu dengan nama Allah. Apakah kamu tahu bahwa aku masih mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakat, Abu Qatadah diam saja. Fa'udtu fanashattu fasakat. Lalu aku kembali mengucapkan tadi. Dia tetap diam saja. Fa'udtu fanashattu. Kembali aku mengucapkan lagi. Lalu dia berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Hafadat ainai. Aku pun menangis. Watawallaitu, aku pun pergi. Ya, sehingga aku pun kembali. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah. إذ نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيع بالمدينة. Ketika aku sedang berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada seorang dari penduduk Syam yang datang ke Madinah untuk berjualan makanan di kota Madinah. Dia berkata, man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Siapa yang mau menunjukkan aku kepada Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nas yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Maka orang-orang pun menunjuk kepadaku. Ya. Lalu orang Nabati ini dari penduduk Syam ini datang kepadaku dan fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan, dan memberikan surat, sepucuk surat dari Raja Ghassan. Ya. Wa kuntu katiban, dan aku termasuk sahabat yang bisa baca dan menulis. Faqaratu, lalu aku membacanya. Ternyata isi suratnya apa, Pak? Amma ba'd, fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wa lam mudhi'ah fal haqq la bina nuwasik. Amma ba'd, telah sampai kepada kami bahwa nabimu sudah cuek sama kamu, tidak peduli lagi sama kamu, dan Allah tidak menjadikan kamu di suatu tempat yang terhina dan disia-siakan. Bergabunglah kamu bersama kami. Kami pasti akan muliakan kamu. Masya Allah, Pak. Ketika Ka'ab bin Malik sedang istilahnya diboikot oleh Rasul dan kaum muslimin, tiba-tiba datang surat dari siapa? Raja Ghassan. Ya. Ini ujian banget nih, Pak. Lagi dicuekin gitu. Datang surat dari Raja Ghassan menyuruh Ka'ab supaya gabung dengan apa? Raja Ghassan. Faqultu hina qara'tuha, setelah selesai membaca aku berkata, wa hadhi aidan minal bala, ini juga ujian. Fa tayammamtu bihat tanur fasajartuha, lalu aku pergi ke kompor, aku hidupkan apinya dan aku bakar surat itu. Hatta idza madat arba'una minal khamsin wastalbathal wahyu idza Rasulullah ya'tini. Sehingga ketika telah 40 hari lewat,
dan wahyu pun tidak turun juga. Tiba-tiba ya, utusan Rasulullah datang kepadaku dan berkata, Inna Rasulullah SAW ya'muruka antak tazin imro'atak. Sesungguhnya Rasulullah menyuruh kamu untuk menjauhi istrimu. Ya. Faqultu utalliquha amma ada. Aku talak istriku atau bagaimana? Kata dia, tidak. Tapi jauhi istrimu, jangan dekati dia. Lalu kemudian mengutus orang lain kepada 2 temanku juga sama. Lalu aku berkata kepada istriku, pulanglah kamu ke rumahmu. Iya. Dan tinggallah bersama mereka sampai Allah memberikan keputusan ini kepadaku. Lalu datanglah istrinya Hilal bin Umayyah kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Hai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah itu sudah tua, tidak punya pembantu. Apakah engkau tidak suka kalau aku membantunya, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, silahkan, gak apa-apa, bantu dia. Tapi jangan sekali-kali kamu dekati dia. Artinya jangan bersetubuh sama dia. Faqalat innahu wallahi ma bihi haraka ila syai'. Istrinya berkata, demi Allah ya Rasulullah, semenjak hari pertama ia gak bergerak apa-apa ya Rasulullah. Demi Allah, sampai hari ini saja dia terus menangis ya Rasulullah. Ya. Lalu kemudian sebagian keluarga aku berkata kepadaku, andaikan kamu minta izin kepada Rasulullah tentang istrimu itu. Soalnya Rasulullah sudah mengizinkan istrinya Hilal bin Umayyah untuk membantunya. Aku berkata, enggak. Aku tidak akan pernah minta izin kepada Rasulullah SAW. Iya. Wa ma yudarina madza yaqulu Rasulullah SAW. Aku enggak tahu apa yang akan diucapkan Rasulullah kepadaku nanti apabila aku minta izin. Sementara aku masih muda. Maka 10 hari lamanya aku meninggalkan istriku. Sampai sempurna 50 hari. Ya. Kemudian aku pun sholat subuh di pagi hari ke-50 itu di atap rumahku. Ketika aku sedang duduk ya di atas keadaan yang telah Allah sebutkan dari kami itu, terasa hatiku sempit sekali. Bumi terasa sempit sekali di hatiku, ya Allah. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan. Ya. Dan mengatakan, ya Ka'ab bin Malik abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Mendengar itu aku langsung sujud, kata Ka'ab. Dan aku pun tahu bahwa telah datang jalan keluar. Maka Rasulullah pun memberitahu kepada manusia bahwa Allah sudah menerima taubat siapa? Ka'ab dan 2 orang temannya itu. Ya. Ketika beliau telah selesai sholat subuh, maka orang-orang pun pergi memberikan kabar gembira. Ya. Demikian pula datang pula mereka memberikan kabar gembira kepada 2 sahabatku itu. Warqadha rajulun ilayya farasan wa sa'asain min aslam. Ada yang naik kuda, ada yang berlari ya, untuk memberikan kabar gembira kepadaku. Fakana saut asra minal faras, dan suara lebih cepat sampai ke telingaku daripada kuda. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbi fakasautuha ya iyahu bi busyrah. Ketika orang pertama datang kepadaku memberi kabar gembira, aku langsung kasih bajuku kepada dia sebagai hadiah. Karena dia sudah memberikan kabar gembira kepadaku. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idzin. Demi Allah, padahal aku tidak punya baju kecuali itu saja pada waktu itu. Wasta'artu thawbain. Lalu aku pinjam baju ke tetanggaku. Insyaallah ya. Para sahabat nggak kayak kita, bajunya di lemari banyak ya. Aku pinjam ke tetanggaku 2 helai baju. Lalu aku pun pergilah kepada Rasulullah SAW. Dan orang-orang pun kemudian menyambut aku berkelompok-kelompok, memberikan kepadaku selamat, kamu sudah diberikan taubat. Ya. Dan mereka berkata, litahnaka taubatullah alaik, selamat, Allah sudah memberikan taubat kepadamu. Sehingga aku pun kemudian masuk ke masjid. Ya. Dan ternyata Rasulullah SAW sedang duduk
dikelilingi oleh manusia. Maka berdirilah Talha bin Ubaidillah. Dia berjalan dengan cepat sampai ia menyalami aku dan memberikan kepadaku selamat. Demi Allah, tidak ada seorang pun muhajirin yang berdiri kepadaku selain dia. Dan Al-Ka'ab tidak pernah lupa kepada Talha. Ya, gara-gara itu. Kata Ka'ab, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, terlihat wajah Rasulullah SAW itu bersinar karena gembira. Ya. Apa kata Rasulullah? Abshir bi khairi yawmin marra alaik wa waladatka ummuk. Bergembiralah hai Ka'ab dengan sebaik-baik hari yang lewat kepada hidupmu semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu. Ya. Fakultu ya, aku berkata ya Rasulullah, apakah ini dari engkau atau dari Allah? Kata Rasulullah, ini dari Allah, bukan dariku. Maka Rasulullah SAW itu terlihat wajahnya apabila gembira itu, wajahnya itu bercahaya bagaikan rembulan. Dan kami mengenal itu dari wajah Rasulullah SAW. Lalu aku duduk di hadapan Rasulullah dan berkata, hai Rasulullah, sebagai rasa bersyukurku diterima taubatku, aku akan infakkan hartaku sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, tahan sebagian hartamu, itu lebih baik buat kamu. Aku berkata, aku akan tahan bagianku yang ada di Khaybar, ya Rasulullah. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menyelamatkan aku dengan kejujuran. Wa inna min taubati ala uhadditha illa sidqan ma baqitu. Dan sebagai rasa syukur diterimanya taubatku, wahai Rasulullah, aku tak akan pernah berdusta selama aku masih hidup. Aku akan terus di atas kejujuran, wahai Rasulullah. Demi Allah, aku tidak mengetahui dari kaum muslimin yang Allah berikan ujian dalam kejujuran ucapan dari aku. Demi Allah, semenjak itu aku tidak pernah lagi berdusta sampai detik ini. Wa inni la arju an yahfadhani Allah fima baqi. Dan aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah terus jaga aku sampai akhir hidupku. Lalu Allah pun turunkan tentang Ka'ab dan temannya itu, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 117 dan 119. Ya. Udah cukup dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.